Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep turunan. Sebelumnya, tahukah kalian bahwa Indonesia masuk 4 besar produsen sepatu di dunia? Pabrik pembuatan sepatu di Indonesia tercatat minimal memproduksi 1,41 miliar sepasang sepatu per tahun. Besarnya produksi tersebut tentunya tidak lepas dari rencana anggaran pendapatan dan belanja dari perusahaan yang bertujuan untuk melakukan estimasi keuntungan atau kerugian. Dalam RAPB tersebut, terdapat rencana produksi meliputi banyaknya produksi, bahan produksi, anggaran biaya produksi, pendapatan minimal, dan sebagainya. Beberapa rancangan tersebut biasanya dinyatakan dalam suatu fungsi tertentu, dengan tujuan fungsi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi dalam jangka waktu yang panjang. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah fungsi tersebut dapat memprediksi elemen-elemen dalam RAPB? Pertanyaan ini dapat kalian jawab setelah mempelajari materi pada bab ini. Turunan fungsi sangat bermanfaat untuk menentukan pendapatan maksimum dalam suatu produksi. Selain itu, konsep turunan fungsi dapat digunakan untuk memprediksi produksi barang yang telah disesuaikan dengan pajak dan subsidi. Nah, perhatikan gambar 2.4 berikut. Kurva pada gambar 2.4 menunjukkan produksi sepatu sebuah industri rumah tangga di Jakarta Selatan dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Lalu, bagaimanakah kalian menentukan rata-rata produksi sepatu dari jam 9 sampai jam 11? Pertanyaan tersebut dapat kalian jawab setelah melakukan kegiatan berikut ini. Nah, mari mengingat kembali. Masih ingatkah kalian bagaimana menentukan kemiringan suatu garis lurus yang melalui dua buah titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2? Kemiringan garis yang melalui dua buah titik tersebut dapat ditentukan menggunakan formula Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, yang pertama, pada gambar di samping terdapat garis lurus PR, tentukan kemiringan garis tersebut. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini untuk menentukan rata-rata laju produksi sepatu dari jam 9 sampai jam 11. Yang ketiga, bandingkan kedua perhitungan tersebut. Apakah sama? Nah, waktunya kita berpikir kritis nih. Cobalah kalian menyimpulkan hasil dari membandingkan perhitungan pada kegiatan di atas. Pada kegiatan ini, kalian menemukan bahwa laju perubahan produksi sepatu sama dengan kemiringan garis PR. Apabila kita misalkan koordinat titik P adalah X1, Fx1, maka akan diperoleh hubungan seperti pada gambar 2.5. Nah, ini gambarnya. Perhatikan garis PR. Garis PR pada gambar di samping merupakan garis sekan yang didefinisikan sebagai berikut. Misalkan F memetakan R ke R adalah fungsi kontinu, titik P, X1, Fx1, dan titik R, X1 plus delta X, F, X1 plus delta X pada kurva F. Garis sekan menghubungkan titik P dan R dengan kemiringan M sama dengan F buka kurung X1 plus delta X tutup kurung min Fx1 per delta X. Pada kegiatan eksplorasi 2.4 bab sebelumnya, kalian telah memperoleh simpulan bahwa laju perubahan titik pada kurva sama dengan kemiringan garis lurus yang melalui titik-titik tersebut. Simpulan tersebut dapat diperumum untuk sebarang kurva Fx yang dapat kalian cermati pada gambar titik 2. Nah, perhatikan gambarnya. Garis PH pada gambar 3.2 disebut sebagai garis sekan dengan kemiringan M sama dengan Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X.
Nah, mari berpikir kritis kembali. Pada gambar 3.2, jika titik X bergerak mendekati titik P, dapatkah kalian menentukan kemiringan garis sekan? Kemudian, pergerakan titik X mendekati titik P mengakibatkan delta X mendekati 0, sehingga kemiringan garis sekan ketika titik X mendekati titik P dapat dicari menggunakan formula berikut. M sama dengan limit F buka kurung X1 plus delta X tutup kurung min Fx1 per delta X untuk delta X mendekati 0. Garis sekan dengan kemiringan di atas disebut sebagai garis singgung kurva Fx pada titik P, yang kemudian didefinisikan dengan turunan fungsi Fx dx dinotasikan dengan F aksen X adalah F aksen X sama dengan limit F buka kurung X plus delta X tutup kurung min Fx per delta X untuk delta X mendekati 0 jika limitnya ada. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.